Mas Ahmad, kemarin saya sempat mendengar ya bahwasannya pada hari ketiga kalau nggak salah Mas Ahmad, kedua atau ketiga gitu, itu pihak keluarga, wali murid ya, yang mayoritasnya adalah orang tua dari para santri yang masih tertimbun reruntuhan bangunan pondok pesantren, ya itu menolak Mas Ahmad, menolak untuk digunakannya alat berat karena ini kan lantainya berlapis-lapis ya, tiga lantai atau 4 lantai gitu kan. Nah, jadi kalau para korban santri itu kan berada di lantai dasar, sedang sholat asar pada saat itu. Nah, walaupun tidak sedikit juga yang selamat. Nah, kekhawatiran orang tua itu wajar. Kenapa? Kalau gunakan alat berat, takutnya ya kasihan anak-anaknya yang masih selamat gitu kan. Nanti takutnya kejepit dan lain-lain gitu ya kan. Nah, ini udah hari keempat Mas Ahmad, dan apa yang terjadi? Orang tua wali malah menyarankan. Kenapa? Karena di lokasi kejadian, mohon maafnya ya, itu sudah tercium bau yang tidak sedap Mas Ahmad, dan itu sangat menyengat sekali. Ya pasti. Bayangkan saja hampir 59 orang dikabarkan santri ya masih tertimbun. Ya, di depan Ali saja itu sudah menimbulkan bau memang. Nah, apalagi itu banyak santri yang tertimbun di dalam. Ya, makanya di sini kan harapan keluarga orang tua ya mohon maafnya ya mungkin masih berharap anaknya ini masih ada. Masih ada ya. Cuman itu kan atas kehendak memang kuasa juga, kuasa Allah. Kalau memang Allah ada salah satu yang selamat, masih kehendak dia mengizinkan selamat ya, walaupun selamat ada pun yang selamat pasti itu cacat ya. Ya mungkin kondisi yang tertentu lah, kita nggak usah ngomong aneh-aneh yang diharapkan wali murid atau orang tua yang pastinya anak ini masih ada gitu. Mas yang Ahmad, penting masih bisa bernapas. Menurut Mas Ahmad gimana? Ada nggak feeling gitu menurut Mas Ahmad bahwasanya sekian puluh orang itu sampai dengan detik ini itu masih ada yang selamat, atau memang kalau gimana? Feeling saya yang saya rasakan ada walaupun ya? tidak Walaupun banyak. Kondisinya sudah lemas banget. Sudah lemas yang karena dia pasti ada itu yang dia hanya kakinya saja yang ketimpa reruntuhan. Karena kan kalau udah banyak orang itu belum tentu itu semua kena lipat, pasti ada yang masih diselamatkan oleh Allah SWT. Ya, kayak ibaratnya mohon maafnya kayak batok ya. Jadi yang di tengah-tengah bisa katakan masih bergerak ya, betul. Yang di pinggir-pinggir batoknya itu yang mungkin yang kena gitu ya Mas Ahmad ya. Tapi ini yang jadi kepercayaan daripada tim terkait ya, katanya sempat saya dengar katanya ini kemungkinan besar udah nggak ada, katakan mohon maafnya seperti itu ya. Ini terbukti dari kan kalau misalkan dia bisa bergerak, dia bisa bersuara, pasti dia sudah bersuara Mas Ahmad. Pasti, walaupun dia desahan gitu pasti ada. Dengar juga gitu ya. Kecuali dia memang betul lemas sekali, seperti saya bilang, seperti kaki yang kena timpa batu besar gitu, itu yang agak payah untuk bersuara, namanya udah terjepit kali dia. Tapi yang saya lihat juga Mas Ahmad, ini salah satu korban santri NA, inisial NA. Ini juga mengalami kisah haru di mana pada saat proses penyelamatan ini lengan kirinya diamputasi Mas Ahmad karena tertimpa reruntuhan batu dan tidak memungkinkan untuk digeser lah mungkin batuan itu ya, atau konsentrat semen dan lain-lain itu. Makanya ya untuk menyelamatkan nyawanya hal seperti itu dilakukan ya, memang berat rasanya Mas Ahmad ya. Cuman ya untuk lebih supaya bisa dia terselamatkan, masih bisa berjumpa dengan keluarga, ya mau tak mau ada yang dikorbankan. Yang kalau sebenarnya penyelamat juga nggak mau yang seperti itu. Tidak, karena dia melihat kondisi, karena memang benar-benar hancur, tidak bisa dipertahankan, dia mau tak mau ya dia amputasi. Semua itu penyelamat tidak mau, dia kalau bisa tidak ada yang kekurangan satu pun. Oke, Mas Ahmad silakan dilanjut dulu. Ya. Evakuasi korban gedung ambruk di Pondok Pesantren Al-Khazini, Buturan, Sidoarjo dimulai menggunakan alat berat. 5 unit alat berat jenis kren dikerahkan pada Kamis 2 Oktober 2025. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno saat konferensi
pers di posko SAR gabungan. Pratikno mengatakan sebelum operasi pencarian menggunakan alat berat dimulai, unsur SAR gabungan dan jajaran pemerintah telah melakukan serangkaian asesmen dan dialog dengan keluarga korban lebih dulu. Nah, ini tadi barusan kita dipimpin oleh Pak Kepala BNPB berdialog lagi karena setiap hari terus dilakukan komunikasi dengan keluarga para santri. Apakah sudah saatnya untuk dilakukan mulai evakuasi dengan menggunakan bantuan alat-alat berat, kata Pratikno. Pratikno mengatakan Basarnas juga sudah melakukan berbagai macam asesmen untuk mendeteksi apakah masih ada korban hidup yang terjebak di reruntuhan. Hasilnya tak ada tanda-tanda kehidupan sejak semalam. Oke, Mas Samet, saya berpikir seperti ini ya. Katakan mereka seperti yang kita harapkan tadi, mereka tidak kena batuan, mereka tidak kena timpa, walaupun kena sedikit, kena sedikit, atau mereka awal mulanya bisa berteriak, bisa minta tolong. Tapi bayangkan saja 4 hari, Mas Samet, sehari 2 hari aja kita nggak makan, tapi mohon maaf kalau untuk minum itu nggak bisa, Mas Samet. Bisa. Ya, minum ini yang sangat fatal ketika tubuh kita ya dalam kehabisan ion. Habis dia ion tubuh kita, cairan. Ya mohon maaf, Mas Samet, itu untuk berteriak, untuk sulit. Ngomongnya sulit, Mas Samet. Apalagi kondisinya terjepit. Katakan oksigen yang ada di dalam tidak habis. Bukan habis ya, ibaratnya sedikit sirkulasinya karena terhempit tadi, kemudian tidak adanya air. Iya, lama-kelamaan habis ruang lingkup oksigen di ruangan itu. Dan saya yakin gini, Mas Samet, dan netizen juga di rumah yakin gini. Saya yakin dan percaya nih, netizen ya. Saya yakin dan percaya nih bahwasanya ini santri-santri masih banyak loh yang hidup loh, banyak yang nggak kena timpahan loh. Betul. Gitu. Ini masih diyakinin seperti itu, Mas Samet. Ya, betul itu pasti. Karena walaupun sebanyak korban santri yang kena timpa, itu pasti ada beberapa orang yang masih bisa selamat, yang masih, karena untuk bilangkan tolong itu sulit karena namanya kita sudah kena timpa, sudah sakitan, kurang tidak minum, tidak makan, pasti sulit untuk bilang, paling hanya pasti seperti itu aja. Kalau tim penyelamat mendengar disenyapkan semua, jangan ada suara-suara, itu saya yakin pasti ada terdengar suara itu karena dia harus betul-betul detail mendengarkan suara itu. Iya. Jadi saya rasa dan yakin ya, baik itu orang tua ataupun teman-teman terdekat itu merasakan kesedihan atas peristiwa ini. Tapi mau bagaimana lagi, ini sudah terjadi. Semua kalau kita bilang akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita berdoa saja yang terbaik, mengharap mukjizat dari Allah. Ya Mas Samet ya, kita berharap para santri ya dengan kondisi apapun ya masih bisa diselamatkan gitu ya. Ya, nanti boleh kalau memang kita bantu, jadi kita kirimkan Al-Fatihah untuk apabila ada yang tidak selamat supaya tenang, dan juga itu mereka juga, saya yakin mereka itu penghuni surga. Jangan gini juga ya, jangan juga nyalahkan tim-tim yang sudah berjuang di sana ya, tim Basarnas, SARS. Mereka sudah berjuang keras, sudah saya yakin berusaha. Mereka juga mengerti kok, karena yang ada di dalam itu ya mereka pasti bisa paham. Itu anak-anak mereka juga, umur seanak-anak mereka juga. Benar. Gitu loh. Iya, pasti. Yang lagi sedang sholat, menempuh pendidikan, tiba-tiba terjadi peristiwa seperti itu. Mereka juga merasakan. Jadi kita dukung 100%. Mereka berjuang di sana, tim-tim evakuasi itu mempertaruhkan nyawa mereka sendiri, Mas Samet. Nggak tahu tiba-tiba pada saat penyelamatan runtuh sambungan tadi itu gimana, kita kan berpikir juga itu. Intinya jangan pernah kita apapun yang terjadi evakuasi ini, jangan pernah salahkan tim penyelamat karena mereka pun pasti berusaha, karena yang seperti dibilang tadi, mereka itu korban termasuk anak-anak mereka juga. Tapi untuk sebelum terakhir kita kirimkan doa-doa Al-Fatihah untuk korban yang benar-benar tidak terselamatkan. Semoga ditempatkan di surganya Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga para santri-santri yang memang benar tidak bisa tertolong diberikan tempat yang sebaik-baiknya, yaitu surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin.